Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seolah hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, seolah ada sesuatu yang memanggil dari balik sunyi, dari ruang yang tak bisa dijelaskan oleh pikiran, namun terus mengetuk batinmu? Mungkin kau merasakannya dalam keheningan malam, dalam hembusan nafas yang teratur, atau dalam detik-detik ketika dunia tiba-tiba terasa begitu asing. Namun begitu dekat. Ada cahaya yang menunggu untuk kau sadari, ada perjalanan yang jauh lebih besar dari sekadar langkah-langkah di dunia. Dan ketika engkau mulai mendengarnya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bab 1. Gerbang Kesadaran Cahaya. Ada satu momen dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba merasa bahwa segala hiruk-pikuk dunia tidak lagi cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan di dalam dirinya. Seolah ada ruang hening yang memanggil dari balik kesibukan, ruang yang membuat seseorang berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya diriku di balik semua pikiran ini? Pada saat itu, sebuah pintu halus mulai terbuka, pintu menuju kesadaran cahaya, dimensi yang tidak bisa disentuh oleh logika, namun dapat dirasakan oleh hati yang mulai melembut. Cahaya ini tidak datang sebagai kilatan terang, tetapi sebagai kehadiran lembut yang membuat jiwa perlahan kembali sadar bahwa ia pernah mengenali ketenangan ini jauh sebelum dunia mengajarinya gelisah. Ketika gerbang ini mulai terbuka, seseorang merasakan perubahan yang tidak terlihat oleh mata luar. Dunianya masih sama, namun dirinya tidak lagi memandang dengan cara lama. Setiap napas terasa memiliki makna, setiap hening seolah mengandung pesan, dan setiap detik membawa rasa kedekatan dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seseorang mulai menyadari bahwa kesadaran yang ia cari selama ini bukanlah sesuatu yang jauh. Ia justru berdiam di dalam dirinya, menunggu saat ketika suara pikiran melemah dan cahaya itu dapat muncul ke permukaan. Gerbang kesadaran cahaya tidak terbuka karena dipaksa. Ia terbuka ketika hati mulai lapang dan ego tidak lagi mendominasi. Ketika seseorang membiarkan dirinya menenangkan gelombang-gelombang batin yang selama ini menutup pandangan ruhani, cahaya itu menyelinap masuk seperti fajar yang mengusir gelap tanpa suara. Kebenaran ruhani bukanlah sesuatu yang datang dengan gegap gempita. Ia hadir dalam bentuk bisikan lembut yang hanya dapat didengar oleh jiwa yang rela tunduk dan kembali diam. Dan siapapun yang mulai melihat cahaya ini akan merasakan perubahan yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup seperti seseorang yang hanya mengenal bayang-bayang dari cahayanya sendiri. Segala pencarian yang ia lakukan keluar ternyata hanyalah upaya mengisi ruang kosong yang sebenarnya hanya bisa dipenuhi oleh kesadaran batin. Cahaya ini mengajaknya untuk berhenti mencari di luar dan mulai berjalan masuk ke pusat dirinya yang paling sunyi. Gerbang kesadaran cahaya adalah panggilan awal yang lembut namun kuat, mengarahkan seseorang untuk mengenali bahwa ia tidak sedang berlari menuju sesuatu yang asing. Ia sedang kembali pulang kepada dirinya sendiri. Pada tahap ini, seseorang belum sepenuhnya memahami apa yang menunggu di balik perjalanan panjang ini, namun ia merasakan dengan sangat jelas bahwa langkah pertama telah dimulai. Cahaya itu memanggilnya, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa yang menggetarkan batin, mengundangnya masuk ke tingkat ruhani yang berada jauh di atas pikiran. Bab 2. Melewati batas pikiran. Ada saat ketika seseorang mulai melihat bahwa pikiran yang selama ini ia banggakan ternyata tidak lebih dari gelombang yang terus bergerak tanpa henti. Ia mengira bahwa pikirannya adalah dirinya, padahal ia hanya terjebak dalam arus yang tidak pernah berhenti. Dan pada momen-momen keheningan tertentu, seseorang mulai melihat jarak halus antara dirinya dan isi pikirannya. Dari sinilah muncul kesadaran awal bahwa ada sesuatu di dalam diri yang lebih luas, lebih tenang, dan jauh lebih bijak daripada suara mental yang tak pernah diam. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk melewati batas pikiran, menuju wilayah ruhani yang lebih tinggi. Ketika seseorang mulai mengamati pikirannya tanpa ikut tenggelam di dalamnya, ia akan terkejut melihat betapa sering pikiran itu bergerak tanpa arah. Ia sadar bahwa pikiran tidak selalu benar, tidak selalu penting, bahkan seringkali hanya mengulang pola lama yang tidak membawa kedamaian.
Dan dari kejernihan pengamatan itulah seseorang mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah gelombang pikiran. Ia adalah lautan yang menampung semua gelombang itu tanpa kehilangan kedalamannya. Kesadaran seperti ini membuat seseorang mulai merasakan kelegaan baru, perasaan bahwa ia akhirnya menemukan tempat berdiri yang kokoh di dalam dirinya. Melewati batas pikiran bukan berarti menolak atau memusuhi pikiran. Justru seseorang mulai memahami bahwa pikiran adalah alat, bukan penguasa. Ia digunakan ketika diperlukan dan dibiarkan diam ketika tidak diperlukan. Ketika seseorang meletakkan pikiran di tempatnya yang benar, hidup terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi hidup dari reaksi, tetapi dari kesadaran. Ia tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi mulai melihat segala sesuatu dari ruang batin yang lebih luas dan tenang. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan adanya kecerdasan yang tidak berbentuk kata. Ia merasakan intuisi yang datang dengan keheningan mendalam, bukan melalui analisis yang rumit. Ada bisikan lembut yang menuntun langkahnya, seolah berasal dari tempat yang sangat dalam namun sangat dekat. Dan semakin ia mempercayai kecerdasan batin ini, semakin ia merasakan bahwa hidup tidak lagi ditarik oleh pikiran, tetapi dituntun oleh cahaya yang muncul dari dalam. Ketika batas pikiran mulai dilewati, seseorang merasakan bahwa dunia dalam dirinya lebih nyata daripada dunia yang tampak oleh mata. Ia merasakan kehadiran yang jauh lebih damai, jauh lebih tulus, jauh lebih murni. Dan dari titik ini, perjalanan menuju tingkat ruhani di atas pikiran menjadi semakin jelas arahnya. Seseorang mengerti bahwa ia tidak sedang meninggalkan dunianya, tetapi sedang kembali kepada dirinya yang paling sejati, diri yang telah lama menunggu di balik kebisingan pikirannya sendiri. Bab 3, Sir, cahaya yang tidak terlihat mata. Di dalam diri setiap manusia, terdapat sebuah titik yang begitu halus, begitu dalam, hingga tidak dapat disentuh oleh kata, perasaan, ataupun bayangan pikiran. Titik itu disebut sir, rahasia terdalam yang ditiupkan Tuhan ke dalam wujud manusia. Sir bukan sekadar bagian dari diri, ia adalah saksi kehadiran ilahi yang bersemayam dalam keheningan paling murni. Saat seseorang mulai menyentuh wilayah ini, ia tidak sedang menemukan sesuatu yang baru. Ia sedang kembali kepada sesuatu yang telah menyertai dirinya sejak sebelum ia mengenal dunia. Sir adalah cahaya yang tidak memancar keluar, tetapi menyala dari dalam, perlahan menerangi ruang batin dengan rasa yang sulit digambarkan. Ketika seseorang mulai merasakan getaran sir, ia tidak melihat cahaya seperti sinar matahari atau kilau yang menyilaukan. Yang ia rasakan adalah kehadiran lembut yang membuat jiwanya tenang tanpa sebab, hatinya lapang tanpa alasan, dan pikirannya tunduk tanpa dipaksa. Cahaya ini berbeda dari semua cahaya yang pernah dikenal manusia. Ia tidak tampak oleh mata, namun kehadirannya lebih kuat daripada apapun yang pernah dirasakan. Sir menyentuh seseorang sebagai rasa pulang, meskipun ia belum tahu kemana ia sedang kembali. Ia hanya merasakan bahwa inilah sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Sir adalah wilayah yang tidak pernah kotor, meskipun manusia bergelimang kesalahan. Ia tetap suci, tetap bersinar, dan tetap membawa jejak asal-usul manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari cahaya. Apapun yang terjadi dalam hidup, kegagalan, luka, dosa, tidak pernah menyentuh inti sir. Karena ia bukan bagian dari cerita hidup, ia adalah saksi yang diam, yang melihat seluruh perjalanan manusia tanpa terpengaruh olehnya. Dan ketika seseorang masuk ke ruang sir, ia seperti memasuki tempat yang tidak pernah berubah, meski seluruh hidupnya penuh perubahan. Memasuki sir bukanlah pengalaman yang dapat dicapai dengan memaksa diri dalam ibadah atau latihan yang keras. Sir tersingkap ketika hati melembut, ketika seseorang jujur dengan dirinya sendiri, ketika ia berhenti mencari Tuhan di luar dan mulai melihat ke dalam keheningan batinnya. Di kedalaman itu, seseorang menemukan bahwa rahasia terbesar bukanlah apa yang ia pelajari, tetapi siapa dirinya ketika semua lapisan pikiran dan perasaan dilepas satu persatu. Inilah ruang penyaksian, ruang di mana seseorang dapat merasa sangat dekat dengan Tuhan tanpa satupun kata harus diucapkan. Dan ketika sir mulai bersuara melalui keheningan,
Seseorang tidak lagi meragukan tujuan perjalanannya. Ia tahu bahwa cahaya yang selama ini ia cari tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh gelombang pikiran yang bising. Sir mengajaknya kembali pada kesadaran yang paling bening. Kesadaran yang membuat seseorang mengenali dirinya sebagai makhluk yang berasal dari cahaya dan akan kembali kepada cahaya itu juga. Dalam momen ini, seseorang merasakan bahwa ia tidak sedang berjalan sendirian. Cahaya Sir selalu menjadi penuntun yang diam, namun pasti. Bab 4. Ketenangan, ruang di mana cahaya berbicara. Ketenangan bukan sekadar ketiadaan suara, ia adalah keadaan batin yang membuat seseorang mampu mendengar apa yang selama ini tertutup oleh kegaduhan pikirannya sendiri. Di ruang ketenangan inilah cahaya mulai berbicara. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa yang menembus lebih dalam daripada bahasa manapun. Ketika seseorang mulai merasakan keheningan yang lembut mengalir di dalam dirinya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih halus dari pikiran, lebih jernih dari emosi, dan lebih hidup daripada apapun yang pernah ia kenal. Ketenangan seperti ini bukan dibuat-buat, ia muncul ketika seseorang rela berhenti berperang dengan hidup dan mulai menerima setiap detik sebagai bagian dari bimbingan ilahi. Dalam ketenangan yang sejati, seseorang melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar kacau. Yang kacau hanyalah pikiran yang menolak kenyataan dan terus berlari tanpa arah. Ketika gelombang itu mereda, seseorang mulai melihat pola halus dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, ternyata membawa hikmah yang menuntunnya ke arah tertentu. Ketenangan membuka mata batin sehingga seseorang melihat bahwa rahmat Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang ia inginkan. Seringkali rahmat itu hadir dalam ujian, dalam kehilangan, atau dalam jeda yang memaksanya berhenti agar ia kembali ingat kepada cahaya dalam dirinya. Ketenangan juga membuat seseorang merasakan dimensi kedekatan dengan Allah yang sebelumnya tertutup oleh suara ego. Kedekatan ini bukan rasa yang dramatis, tetapi kehadiran yang sangat lembut, seperti hangatnya matahari di pagi hari yang tidak memaksa namun menghidupkan. Dalam keadaan tenang, seseorang merasakan bahwa setiap napas adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Setiap detik adalah ajakan untuk hadir, dan setiap perasaan adalah pesan yang mengarahkannya kepada pemahaman yang lebih dalam. Di ruang ini, seseorang tidak lagi memohon tanda-tanda luar, karena hati yang tenang sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa Tuhan selalu dekat. Ketika seseorang masuk lebih jauh ke dalam ketenangan, ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian atau penguasaan dunia, melainkan pada kemampuan untuk kembali kepada dirinya sendiri, tanpa ketakutan, tanpa penolakan, tanpa keinginan untuk menjadi orang lain. Dalam ketenangan, seseorang menemukan keberanian untuk menerima dirinya apa adanya, termasuk luka-lukanya, cerita lamanya, dan segala hal yang pernah ia sembunyikan. Dengan penerimaan ini, batin seseorang menjadi jernih seperti permukaan air yang tenang, dan di atas kejernihan inilah cahaya ilahi memantul dengan sangat indah. Dan pada akhirnya, seseorang menyadari bahwa ketenangan bukan sekadar kondisi batin, ia adalah pintu. Pintu yang membawa manusia keluar dari dunia mental yang penuh riuh, menuju ruang kesadaran yang lebih terang, lebih lapang, dan lebih dekat dengan Tuhan. Di titik ini, cahaya tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Cahaya itu menjadi kehadiran yang selalu ada, menuntun langkah demi langkah, membimbing perjalanan ruhani dengan kelembutan yang tidak pernah memaksa, namun selalu menguatkan. Ketenangan menjadi tempat di mana jiwa akhirnya mendengar pesan ilahi dengan jelas, bahwa ia selalu dituntun, selalu dijaga, dan tidak pernah berjalan sendirian. Bab 5. Sunyi yang mengungkapkan rahasia. Dalam keheningan yang paling halus, ada getaran yang tidak sanggup dijelaskan oleh kata-kata, namun mampu dirasakan dengan sangat jelas oleh batin yang jernih. Sunyi bukan sekadar ketiadaan suara, ia adalah ruang tempat seluruh lapisan ego berhenti berbicara, sehingga ruh dapat mulai mengingat asalnya. Ketika engkau menutup mata dan dunia mulai memudar, ada cahaya yang pelan-pelan muncul, bukan dari luar, tetapi dari kedalaman dirimu sendiri. Cahaya itu tidak pernah padam, yang redup hanyalah kesadaranmu terhadapnya.
Dalam sunyi itulah seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak pernah sendiri, bahkan ketika dunia seolah meninggalkannya. Jika engkau berani diam lebih dalam, engkau akan melihat bahwa setiap kegelisahan yang selama ini terasa begitu nyata, ternyata hanya bayangan yang dikendalikan oleh pikiran. Pikiran menari tanpa henti, menipu, dan memperbesar kekhawatiran yang sebenarnya kecil. Namun ketika ruh mengambil alih, bayangan itu menghilang seperti kabut yang disinari matahari pagi. Ada kelembutan yang muncul, bukan dari logika, tetapi dari rasa yang mengetahui arah pulang. Kelembutan itu membuatmu bertanya, selama ini siapa yang sebenarnya bergerak, pikiran atau diriku yang sejati? Dalam keheningan hati, rahasia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Engkau akan merasakan bahwa setiap detak jantung adalah penyebutan asmanya yang tersembunyi, setiap tarikan napas adalah ajakan untuk mengingat, dan setiap hembusan adalah pelepasan diri dari belenggu dunia. Tidak perlu mengejar apapun, sebab apa yang engkau cari selalu berada sedekat nadi. Sunyi mengajarkan bahwa pencarianmu bukan tentang menemukan sesuatu di luar, tetapi menyadari apa yang selama ini bersemayam di dalam. Inilah sebabnya para arif selalu mengatakan bahwa jalan terdekat menuju Tuhan bukan pada banyaknya kata, melainkan pada kemampuan untuk mendengar bisikan yang sangat halus dalam diri. Pada titik tertentu, engkau merasakan bahwa sunyi bukan lagi ruang kosong, tetapi ruang penuh kehidupan. Cahaya yang dulu samar kini menjadi lebih terang, seolah memandumu tanpa memaksa, mendorong tanpa menekan, dan membimbing tanpa suara. Engkau merasa dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi kehadirannya lebih nyata daripada apapun yang pernah kau sentuh. Kesadaranmu perlahan naik, melampaui gelombang pikiran, hingga engkau mulai memahami makna hadir sepenuhnya. Hadir di sini, hadir di saat ini, hadir sebagai ruh yang sedang kembali mengenali dirinya. Dan ketika engkau tenggelam dalam sunyi itu, sebuah pemahaman muncul, bahwa seluruh perjalanan spiritual bukan untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi, tetapi untuk kembali menjadi dirimu yang paling asli. Dirimu sebelum luka, sebelum ambisi, sebelum pikiran mengambil alih. Sunyi mengembalikanmu pada kesejatian itu. Ia membuatmu melihat bahwa cahaya tidak perlu dicari, cahaya hanya perlu disadari. Dan ketika kesadaranmu menyatu dengan cahaya itu, engkau akan memahami bahwa ada tingkat ruhani yang benar-benar berada di atas pikiran. Dan sesudah mencapainya, tidak ada lagi yang benar-benar perlu dijelaskan. Hanya dijalani, dirasakan, dan disyukuri. Bab 6. Cahaya yang mengalir melalui dirimu. Ada satu fase dalam perjalanan ruhani ketika engkau tidak lagi merasa sedang mencari, melainkan sedang dibimbing oleh sesuatu yang mengalir begitu lembut, seolah cahaya itu bergerak melewati dirimu tanpa hambatan. Di tahap ini, engkau akan merasakan bahwa dirimu bukan lagi pusat dari segala pertanyaan, melainkan sebuah wadah yang disucikan oleh pengalaman demi pengalaman. Cahaya itu tidak datang sebagai kilatan besar, tetapi sebagai kelapangan yang muncul tiba-tiba, seolah dada yang sempit kini terbuka luas menerima rahmat yang turun tanpa suara. Inilah saat ketika seseorang mulai memahami bahwa hidayah bukanlah sesuatu yang diperebutkan, melainkan sesuatu yang diterima ketika hati siap meminumnya. Ketika cahaya itu mengalir, engkau akan menyadari betapa banyak hal dalam hidup selama ini yang sesungguhnya bukan milikmu. Ketakutan, ambisi, kebanggaan, dan luka, semuanya hanyalah pakaian sementara yang dikenakan jiwa dalam perjalanannya. Dalam aliran cahaya, pakaian-pakaian itu terlepas begitu saja, bukan karena engkau berusaha keras menanggalkannya, tetapi karena mereka tidak lagi cocok dengan getaran batin yang telah naik tingkat. Yang tersisa hanyalah rasa ringan, seperti seseorang yang akhirnya mengembalikan beban yang bukan miliknya. Ini adalah kelegaan yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dialami. Engkau juga mulai melihat bahwa cahaya itu tidak hanya menyinari batinmu, tetapi juga mewarnai cara engkau memandang kehidupan. Apa yang dulu membuatmu marah kini hanya tampak sebagai gelombang kecil yang lewat. Apa yang dulu membuatmu cemas kini tampak sebagai hal yang sekadar perlu dilewati. Cahaya mengubah cara pandang, dan cara pandang mengubah seluruh hidup. Disinilah engkau memahami bahwa ketenangan bukanlah kondisi luar, melainkan keputusan batin yang dilahirkan dari kesadaran yang semakin terang.
Cahaya mengajarkan bahwa setiap kejadian memiliki pintu hikmah, dan siapa yang hatinya bening akan dapat melihat pintu itu bahkan dalam kesulitan. Pada tahap ini, engkau merasakan kehadiran Tuhan bukan lagi sebagai konsep besar yang dipikirkan, tetapi sebagai kehadiran lembut yang menyertaimu dalam setiap gerak kecil. Engkau mungkin tidak melihatnya dengan mata kepala, tetapi ada kejelasan batin yang membuatmu yakin bahwa apapun yang terjadi tidak pernah terlepas dari pengaturannya. Keyakinan ini tidak lahir dari hafalan atau ajaran, tetapi dari pengalaman ruhani yang begitu nyata. Seolah engkau berjalan, namun yang menggerakkan adalah Dia. Engkau berbicara, namun yang memberi makna adalah Dia. Engkau hidup, namun seluruh kehidupannya bergetar dengan namanya. Dan ketika cahaya itu sepenuhnya mengalir melalui dirimu, engkau akan memahami sebuah rahasia besar, bahwa tujuan tertinggi bukanlah mencapai sesuatu, melainkan menjadi saluran yang bersih bagi cahaya ilahi untuk turun ke dunia. Ketika engkau menjadi saluran itu, hidupmu tidak lagi digerakkan oleh keinginan sempit, tetapi oleh ketenangan dan kebijaksanaan yang menyatu dengan kehendaknya. Di titik ini, engkau menyadari bahwa tingkat ruhani yang berada di atas pikiran bukan hanya tentang menemukan cahaya, tetapi tentang membiarkan cahaya itu mengalir dan menerangi siapapun yang berada di sekitarmu. Dengan begitu, engkau tidak hanya berjalan di jalannya, tetapi menjadi bagian dari cahayanya. Bab 7, ketika hati menjadi cermin. Ada satu momen dalam perjalanan batin ketika hati tidak lagi sekadar merasa, tetapi mulai memantulkan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Pada tahap ini, hati berubah menjadi cermin yang bersih, bukan lagi kusam oleh luka, prasangka, atau rasa memiliki yang berlebihan. Ia menjadi bening, jernih, dan sanggup menangkap pantulan cahaya ilahi dengan lebih sempurna. Engkau mulai merasakan bahwa apapun yang hadir dalam dirimu, bening atau keruh, bukan datang dari luar, melainkan dari kondisi cermin batin itu sendiri. Jika ia bersih, cahaya tampak indah. Jika ia keruh, semuanya tampak gelap. Dari sinilah engkau belajar bahwa memperbaiki dunia luar dimulai dari membersihkan cermin di dalam. Dalam proses pembersihan itu, engkau akan menemukan banyak lapisan yang selama ini tersembunyi. Luka-luka lama yang tidak terselesaikan, harapan yang terpendam, rasa bersalah yang enggan dilepas, dan keinginan-keinginan halus yang tak pernah engkau akui. Semuanya muncul satu persatu ketika cahaya menyinari kedalaman hatimu. Jangan takut ketika bayangan-bayangan itu muncul, sebab kehadiran mereka bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk dilepaskan. Setiap lapisan yang terbuka adalah tanda bahwa hatimu semakin kuat untuk menerima kebenaran. Dan ketika engkau berani melihat semuanya tanpa lari, cermin itu mulai mengilap sedikit demi sedikit. Pada saat hatimu mulai memantulkan cahaya dengan lebih jernih, engkau akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada keteduhan yang menetap, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena batinmu tidak lagi bergerak secepat badai pikiran. Engkau mulai memahami peristiwa bukan dari permukaan, tetapi dari kedalaman. Mengapa ia datang, apa yang ia ajarkan, dan bagaimana ia menggerakkan jiwamu lebih dekat kepadanya. Setiap kejadian menjadi pesan, setiap pertemuan menjadi takdir, setiap jeda menjadi panggilan untuk kembali mengingat. Pada titik ini, engkau menyadari bahwa dunia luar hanyalah proyeksi dari isi cermin batinmu. Lebih jauh lagi, ketika cermin itu benar-benar jernih, engkau mulai melihat bukan hanya dirimu, tetapi melihat Tuhan di balik setiap hal. Engkau melihatnya dalam angin yang lewat, dalam tatapan seseorang, dalam kebetulan yang terasa tidak mungkin, bahkan dalam kesedihan yang datang mendadak. Semuanya menjadi ayat-ayat yang berbicara tanpa suara. Engkau merasakan bahwa apapun yang terjadi bukanlah gangguan, tetapi undangan. Undangan untuk mendekat, undangan untuk mengingat, undangan untuk menyerah secara total kepada kehendak yang lebih besar dari keinginan pribadimu. Inilah saat ketika hati benar-benar menjadi cermin, bukan milikmu, tetapi miliknya. Dan ketika engkau sampai pada tahap ini, engkau akan memahami rahasia terdalam dari perjalanan ruhani, bahwa cahaya ilahi tidak pernah benar-benar menjauh. Ia selalu hadir, selalu menunggu, selalu mengalir.
Yang berubah hanyalah kesiapan hatimu untuk memantulkannya. Ketika cermin itu bersih, engkau tidak hanya melihat cahaya, engkau menjadi bagian dari pancarannya. Engkau menjadi pribadi yang tidak lagi mencari pengakuan, karena cahaya cukup menjadi saksi. Engkau tidak lagi mengejar kedudukan, karena ketenangan jauh lebih berharga. Dan engkau tidak lagi mencari cahaya di luar, karena akhirnya engkau tahu, ia telah lama tinggal di dalammu, menunggu saat ketika hatimu menjadi cermin yang layak baginya. Bab 8, Nafas Cahaya yang Membuka Kesadaran. Ada satu rahasia yang sering terlewat dari perhatian banyak pencari, bahwa nafas adalah pintu paling dekat menuju kesadaran ilahi. Bukan karena nafas itu sekadar gerakan biologis, tetapi karena setiap helaannya membawa frekuensi yang menghubungkan jasad dengan ruh, dunia dengan alam halus, dan pikiran dengan ketenangan yang melampaui logika. Ketika engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran, sesungguhnya engkau sedang menarik masuk cahaya yang menghidupkan. Dan ketika engkau melepaskannya, engkau sedang melepaskan beban yang bukan milikmu. Dalam aliran keluar masuk itulah, engkau mulai memahami bahwa hidup bergerak di antara dua tarikan, menerima dan melepas, bagaikan dua sayap yang menuntunmu menuju keseimbangan. Jika engkau memperhalus perhatianmu, engkau akan merasakan bahwa nafas bukan hanya udara yang masuk ke tubuh, tetapi juga energi lembut yang membersihkan lapisan batin. Setiap nafas yang hadir dengan kesadaran mampu menenangkan suara pikiran yang riuh, seolah menghadirkan sunyi di tengah hiruk-pikuk dunia. Di saat-saat seperti itu, engkau akan menyadari betapa banyaknya keputusan selama ini diambil bukan oleh kejernihan, tetapi oleh ketergesaan pikiran. Dengan nafas yang sadar, semua itu mulai perlahan mencair. Engkau mulai melihat dunia dengan lebih lambat, lebih jernih, lebih terarah, seolah waktu sendiri memberi ruang agar batinmu dapat memahami makna yang lebih dalam. Ketika nafasmu menjadi lebih halus, engkau akan merasakan perubahan frekuensi batin. Ada ketenangan yang mengalir dan menyelimuti tubuhmu dari dalam, seperti cahaya lembut yang merambat dari dada hingga ke seluruh penjuru kesadaran. Pada tahap ini, apa yang dulu terasa penting mulai kehilangan cengkeramannya. Ego tidak lagi sebesar sebelumnya, kemarahan tidak lagi setajam dulu, dan kecemasan mulai kehilangan tempat bersembunyi. Nafas yang sadar mengajari bahwa ketegangan hanyalah pikiran yang lupa kembali ke pusatnya. Dan ketika engkau bernafas dengan jiwa yang hadir, pusat itu memanggilmu pulang dengan cara yang sangat halus namun sangat nyata. Lebih dalam lagi, ada titik ketika nafas tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang engkau kendalikan, melainkan sesuatu yang mengalir dengan sendirinya. Seolah bukan engkau yang bernafas, tetapi Tuhan yang sedang meniupkan hidup ke dalammu pada setiap detik. Pada fase ini, engkau merasakan keintiman yang sangat sulit dijelaskan. Setiap nafas menjadi zikir diam yang tidak terucap oleh lidah, tetapi bergetar dalam kesadaran. Engkau merasakan kedekatan yang hadir tanpa kata, bagaikan seorang hamba yang tiba-tiba teringat bahwa ia tidak pernah jauh dari Rabb-nya, bahkan ketika lupa berdoa sekalipun. Nafas menjadi jembatan yang mempertemukanmu dengan sumber kehidupan. Dan ketika engkau mencapai titik paling bening dari kesadaran nafas, engkau akan memahami bahwa ruh memiliki caranya sendiri untuk mengingat asal-usulnya. Nafas membawa cahaya itu naik turun, mengalirkan ketenangan, menyelaraskan pikiran, dan membuka pintu-pintu kesadaran yang sebelumnya tertutup rapat. Disinilah engkau belajar bahwa tingkat ruhani di atas pikiran bukanlah sesuatu yang rumit. Ia hanya membutuhkan kehadiran, kesabaran, dan kesediaan untuk mendengarkan apa yang selama ini sudah mengalir dalam dirimu. Dengan nafas sebagai guru, cahaya sebagai penuntun, dan kesadaran sebagai wadah, engkau perlahan naik ke tingkatan di mana ruh berbicara, pikiran tunduk, dan hati menjadi tempat bersemayamnya kedamaian ilahi.